Pemirsa, sebanyak 193 juta orang diprediksi akan mudik ke kampung halaman pada Lebaran tahun ini. Lalu bagaimanakah upaya pemerintah agar mudik tahun ini bisa berjalan lancar? Kami akan membahasnya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi. Selamat malam, Pak Menko. Selamat malam, Sylvia. Baik, Pak Muhadjir, jelang puncak mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi tanggal 5 hingga 8 April ya Pak. Apa saja persiapan yang dilakukan pemerintah supaya mudik tahun ini lebih kondusif dari tahun lalu? Yang pertama tentu saja memperbesar atau memperbanyak jumlah fasilitas, baik fasilitas untuk prasarana perjalanan, untuk transportasi maupun kesediaan kapasitas tenaga yang akan dikerahkan sudah kita siapkan, dan memang kita perkirakan akan ada kenaikan sampai 193 juta pemudik, tetapi pengalaman tahun lalu yang diperkirakan 123 juta itu ternyata berdasarkan catatan dari Kakor Lantas yang mudik itu naik menjadi 132 juta. Jadi ada kenaikan dari prediksi. Nah ini juga begitu, kalau dari hasil survei diproyeksikan ada 193 juta, bisa jadi nanti yang mudik itu di atas 200 juta. Dan ini sudah kita antisipasi, karena itu beberapa langkah sudah kita lakukan. Sekarang saya juga berada di lapangan ini, berada di kilometer 88, di Cipularang, di rest area. Tadi saya mengecek jalur yang nanti akan difungsikan, jalur tol sementara, yaitu di jalur Japek 2 Selatan, nanti untuk mengantisipasi kalau ada kebijakan one way ataupun kontraflow dari arah Jakarta untuk mempercepat keluar dari Jakarta, itu nanti yang dari Bandung. Kalau nanti kontraflow-nya hanya satu jalur dan satu badan, maka Japek Selatan ini akan kita buka menjadi alternatif agar dari arah Bandung nanti bisa lebih lancar masuk ke Jakarta. Yang mudik dari Bandung masuk Jakarta. Ya, baik. Pak Muhadjir, karena jumlah pemudik tahun ini diperkirakan naik 50% dibanding tahun lalu berdasarkan survei, dan mungkin nanti kenyataannya bisa bertambah lagi, adakah strategi baru yang diambil untuk mengantisipasi kepadatan akibat kenaikan jumlah pemudik yang sangat pesat ini, Pak? Kalau baru sama sekali tidak sih, tapi melakukan improvisasi dari kebijakan sebelumnya. Kita sudah tahu itu di mana kemarin titik-titik kritis, misalnya antrian di rest area. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Jasa Marga sebagai operator dari mayoritas jalan tol kita. Itu nanti akan ada penambahan hampir 600 toilet fungsional ya. Toilet fungsional itu artinya nanti ada toilet yang fungsinya memang terbatas hanya untuk buang air kecil, gitu ya. Sehingga mereka-mereka yang nanti hanya berkepentingan untuk buang air kecil tidak perlu ngantri di toilet yang juga ada fasilitas buang air besarnya, sehingga kita harapkan itu akan mempermudah mereka yang akan memanfaatkan rest area untuk keperluan-keperluan yang bersangkutan. Oke, kita tahu selama ini kepadatan juga, salah satunya. Misalnya saya tambah juga. Boleh, silakan Pak. Penyeberangan terutama dari Manggarai ke Bakahuni, itu yang selalu menjadi kritikal. Nanti akan kita buka 3 dermaga sekaligus. Untuk Ciwandan itu untuk sepeda motor roda 2 dan penumpangnya. Kemudian untuk Merak itu adalah orang dan kendaraan-kendaraan umum, artinya pengangkut orang. Kemudian yang nanti untuk truk itu akan kita fungsikan di dermaga BBJ. Dan dengan demikian nanti sudah ada pemisahan secara jelas mana yang akan berangkat dengan sepeda motor dan mana yang dengan mobil dan mana yang mobil barang. Dengan demikian kapasitasnya akan semakin bertambah dan akan lebih mudah nanti pengaturannya. Saya menghimbau kepada mereka yang akan menyeberang, khususnya dari Merak ke Bakahuni, usahakan jauh-jauh hari sudah beli tiket melalui online. Jadi ya melalui verify. Jadi sudah ada, itu tinggal beli, dan karena kalau itu berarti nanti kita mempermudah dari pengelola. Karena kalau kita sudah tahu berapa puluh ribu hari ini yang akan menyeberang, karena bisa kita lihat dari berapa jumlah tiket yang telah terjual, itu akan mudah. Jangan berspekulasi datang belum membawa tiket.
Ya, penting itu, Pak. Baru saja ingin saya tanyakan sebetulnya bagaimana antisipasi pada saat mengantri untuk masuk pelabuhan karena itu sering menjadi titik rawan dan juga soal rest area. Nah, mungkin yang terkait rest area ini yang saya ingin bahas lebih jauh, Pak. Selain tadi akan disediakan toilet tambahan, biasanya kan di rest area itu hanya berupa imbauan, Pak, agar tidak berhenti lama di rest area. Kali ini apakah akan dibuat aturan yang lebih ketat, mereka bisa berhenti berapa lama dan kalau sudah habis waktunya akan diapakan, apakah ada regulasi yang lebih ketat, Pak? Sebetulnya tetap 30 menit ya, belum ada perubahan. Mereka maksimum 30 menit di tempat itu. Kalau kemudian nanti ada himbauan, mereka yang sudah lewat diminta untuk segera keluar, saya kira itu biasa. Tapi itu tadi sudah akan kita siapkan beberapa fasilitas, termasuk kita siapkan juga untuk mereka yang berkendaraan mobil listrik, itu sudah kita siapkan beberapa lokasi. Nanti ada 49 titik yang disediakan untuk mereka yang akan mencas yang bermobil listrik. Baik, oke. Kemudian yang terkait dengan mekanisme ganjil genap, Pak. Pemerintah tahun ini akan kembali memberlakukan mekanisme ganjil genap. Apakah itu sudah dipastikan tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat, Pak? Itu merupakan pilihan terakhir ya. Jadi yang pertama kita akan tetap membuat kebijakan itu one way. Ya. One way, kemudian kalau one way tidak bisa diselesaikan, kontraflow. Kalau kontraflow dulu ya, kemudian one way, kemudian baru kalau memang betul-betul dalam keadaan sangat memaksa, itu akan menggunakan jalur ganjil genap dan saya sudah pastikan kalau memang nanti ada kebijakan ganjil genap itu harus diberlakukan secara smooth, secara halus, tidak boleh dengan menggunakan instrumen-instrumen yang justru akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang berkendara. Misalnya salah nomor misalnya gitu, tidak mungkin kemudian kita minta untuk balik itu. Jadi harus ada kebijakan yang lebih bersahabat lah ketika berada di lapangan. Baik, kami baru saja ini memunculkan salah satu contoh kepadatan yang biasanya terjadi, Pak, di jalan tol ketika musim mudik Lebaran. Nah, ketika kepadatan itu terjadi, Pak, apakah pastinya kan ada banyak improvisasi di lapangan, tapi apakah salah satunya sudah ada ancang-ancang untuk mendiskonkan tarif tol? Tapi apakah nanti ini bisa diimprovisasi lebih jauh sampai menggratiskan tarif tol, Pak? Kalau menggratiskan sepertinya sulit ya, karena ini kan pengelola tol ini kan ada pemegang saham ya, termasuk pemegang sahamnya juga ada yang berasal dari investor dari asing ya. Yang ada sekarang ini kita lakukan semacam persuasi kepada para operator, kepada ownernya itu bagaimana supaya ada diskon. Yang sudah pasti Jasa Marga itu akan memberikan diskon itu antara 20 sampai 10% untuk ruas-ruas tertentu. Dan waktunya sudah diberlakukan itu ditetapkan yaitu tanggal 2 dan 3. Jadi tanggal 2 dan 3 untuk ruas tol yang berada di dalam pengelolaan Jasa Marga itu akan dapat potongan 20% sampai 10% mulai jam 5 pagi sampai jam 5 pagi berikutnya. Sedangkan untuk operator yang lain ada yang sudah memberikan komitmen untuk memberikan potongan sekitar 10%. Kita upayakan, ini baru akan kita koordinasikan semua operator mungkin besok untuk memastikan agar betul-betul ini bisa diterapkan dalam rangka untuk memecah kemungkinan terjadinya penumpukan mereka yang akan mudik pada hari-hari tertentu, terutama di puncak mudiknya, yaitu sekitar tanggal 6 sampai 7 itu yang mungkin akan menjadi peak hours-nya, puncak mudik itu akan terjadi itu. Karena itu diskonnya kalau bisa di sebelum itu yaitu tanggal 2, 3, 4 mungkin, kemudian atau setelah itu paling mungkin tanggal 8. Baik. Tanggal 8, 9 lah mungkin ya. Iya, terakhir Pak Menko, karena pemerintah sudah mengimbau masyarakat untuk bisa mudik lebih awal, tapi kita tahu sampai sekarang kan memang kalendernya itu masih kalender untuk bekerja begitu ya Pak. Apakah akan ada kebijakan baru, kebijakan tambahan supaya memudahkan terutama bagi karyawan swasta untuk bisa mudik lebih awal? Sebetulnya dari Menteri Tenaga Kerja, Bu Menaker sudah menghimbau supaya dibolehkan mengambil cuti awal. Jadi di samping ada cuti bersama, sebetulnya masing-masing karyawan, termasuk PNS itu bisa mengambil cuti di luar yang bersama itu. Jadi sebetulnya sangat dimungkinkan itu mereka bisa berangkat duluan, apalagi karena kan libur juga sudah akan mulai ini.
Jadi kita upayakan bagaimana caranya agar tidak terjadi penumpukan di Ya. momen puncak mudik itu. Baik, oke. Sukses Pak, mudah-mudahan lancar mudik tahun ini. Terima Terima kasih, Mbak Sylvia. Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.